kita nyanyikan lagu buat Tuhan. Judulnya adalah Hai Siarkan di Gunung. Semuanya tahu kan? Tahu kan? Oke, kita angkat pujiannya. Mari adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami masih boleh bersekolah minggu kembali. Walaupun masih secara virtual, tapi semoga itu tidak mengurangi hikmatnya ibadah kami dan tidak mengurangi sukacita kami untuk memuliakan nama Tuhan. Pimpinlah ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus, semoga bisa menyenangkan hati Tuhan dan membawa damai serta sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu Bapa. Yang percaya katakan, amin. Hetapan dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. 2 Raja-Raja 17 Hetapan. Kejadian 1 ayat 14 dan 16. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda jawab menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. 1 ayat 34 kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kayaknya suaranya kurang kenceng ya, kata sapa sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Nah adik-adik, sebelum kita memulai firman kita, jangan lupa adik-adik persiapkan alat tulisnya serta Alkitabnya ya. Nah sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini Engkau masih memberi napas hidup dan kesehatan bagi kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kami masih bisa melakukan sekolah minggu kami Tuhan dalam keadaan sehat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan sampai saat hari ini kami masih melakukan sekolah minggu dalam virtual Tuhan Yesus, tapi Engkau tahu bahwa ini semua tidak mengurangi rasa semangat kami dalam melakukan ibadah ini Tuhan. Ini saja yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak baca ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ayat 27.
Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa orang seringkali mengaitkan kebahagiaan dengan pencapaian secara jasmani. Tapi kali ini adik-adik kita akan belajar tentang kebahagiaan yang dikaitkan dengan firman Allah. Dari ayat ini kita akan belajar dua hal. Yang pertama adalah kebahagiaan dan keadaan jasmani. Kita baca di ayat ke-27. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Adik-adik yang dikasihi Tuhan, seperti ini terjadi ketika Yesus sedang mengajar. Maka kemudian dia berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Nah, adik-adik, ini adalah hal yang sangat wajar. Ya, apalagi perasaan seorang ibu. Tapi sesungguhnya dia tidak paham tentang arti kebahagiaan sejati. Yang dia tahu adalah bahwa kebahagiaan itu dikaitkan dengan kebahagiaan jasmani. Nah, menurut perempuan ini, bahwa ibu Yesus adalah ibu yang paling sangat berbahagia karena melihat Yesus yang sedang mengajar dengan hebat. Yang kedua, kebahagiaan dan firman Allah di ayat ke-28. Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Kakak tekankan sekali lagi, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, di sini Yesus mengajarkan hal yang lebih mendalam, hal yang lebih penting, dan hal yang lebih kekal. Jika kita ditanya, apakah kita saat ini sedang bahagia? Apa jawaban kita? Mungkin ada di antara kita yang menjawab, "Saat ini saya sedang tidak bahagia." Tetapi mungkin ada beberapa juga yang menjawab, "Ya, tentu saya sedang bahagia." Tetapi jika kita ditanya lebih lanjut, "Mengapa Anda berbahagia?" Mungkin banyak dari antara kita yang mulai berpikir, "Iya ya, mengapa saya bisa berbahagia? Apa alasan saya bisa berbahagia?" Nah, adik-adik, sering kita melihat bahwa ukuran kebahagiaan dari sudut pandang dunia dan sudut pandang Tuhan itu sangat jauh berbeda. Orang dunia menganggap semakin banyak harta yang dimiliki atau semakin tinggi jabatan yang dimiliki, maka orang tersebut pastilah akan lebih bahagia. Padahal dari sudut pandang Tuhan hal tersebut belum tentu demikian. Orang bisa saja memiliki seluruh harta di dunia ini, tetapi ketika ia tidak percaya kepada Tuhan, maka jiwanya binasa. Dan apa gunanya semua harta dunia yang dimiliki ketika harta tersebut tidak bisa membawanya masuk ke dalam surga? Ya kan adik-adik? Oleh karena itu, alangkah baiknya jika mulai saat ini kita memiliki pandangan yang benar tentang kebahagiaan. Kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh berapa banyak harta yang kita miliki, tetapi lebih ditentukan oleh siapa yang ada bersama dengan kita. Jika Tuhan sendiri yang bersama kita, mau kita melewati padang rumput yang hijau atau melewati lembah kekelaman, kita akan tetap bahagia. Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kebahagiaan kita tergantung pada Tuhan. Tanpa Tuhan, jangan harap kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat nanti.
Amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pada pagi hari ini kami sudah melakukan ibadah kami Tuhan, dan kami juga sudah melakukan firman ini Tuhan tentang kebahagiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, semoga kami sadar Tuhan bahwa apa yang telah kami punya selama ini Tuhan, kami selalu bersyukur padamu Tuhan Yesus, sehingga kami bisa mengaplikasikan arti kebahagiaan itu dengan sederhana. Ini saja yang menjadi doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sekarang mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di ibadah kita berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.